Selamat berjumpa kembali saudara semua dalam konten Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai cerita mitos zaman dahulu di sebuah desa, ya, beratus-ratus tahun yang lalu, ya. Yaitu apa? Yaitu mengenai makhluk yang tidak kasat mata, yaitu yang bernama Onggo Inggi, ya, Onggo Inggi. Makhluk yang tidak kasat mata ini dalam mitos sangat menakutkan karena bisa membawa remaja maupun perawan yang dekat dengan daerah mereka bisa meninggal tanpa bekas, ya. Itulah Onggo Inggi. Apa itu Onggo Inggi yang sebenarnya? Onggo Inggi adalah makhluk, tadi saya sampaikan, yang tidak kasat mata, tidak kelihatan, tapi dalam mitos masyarakat Jawa ada, ya, di tempat yang berair, yang berawa, yang sangat dalam, ya, seperti sungai, ya, waduk, ya, teluk yang dalam yang tidak terawat, ya. Itu tempat-tempat Onggo Inggi bersemayam. Selanjutnya, seperti apa wajah Onggo Inggi itu? Onggo Inggi itu berwajah bulat, ya. Rambutnya panjang, ya, panjang sekali, ya. Tidak punya badan, ya, tidak punya badan, ya, hanya kepala saja. Kepalanya berwajah perempuan cantik sekali, ya. Selanjutnya ada yang bercerita bahwa Onggo Inggi itu juga selain kepala saja juga punya tangan, tapi berjari-jari panjang, ya, yang berkuku panjang, ya. Selanjutnya, rambut dan jari-jari berkuku panjang itu sebagai alat, ya, untuk menarik mangsanya. Pakai rambut sama jari-jari yang berkuku panjang untuk menarik mangsanya, yaitu mangsanya itu wanita perawan dan laki-laki remaja, ya, yang belum menikah. Itu mangsa mereka untuk ditarik oleh Onggo Inggi itu, ya. Selanjutnya, Onggo Inggi itu dibalik cerita mitos di masyarakat, ya, tadi saya sampaikan, berwajah cantik sekali, ya. Kenapa cerita mitos itu berkembang? Ceritanya bahwa Onggo Inggi ini adalah ceritanya dulu adalah perempuan, ya, perawan yang sangat cantik. Dia mau dinikahkan dengan anak raja yang berpenyakit kulit, ya. Tetapi si perawan ini, Onggo Inggi ini, tidak mau, akhirnya bunuh diri. Nah, menjelmalah Onggo Inggi ini di tempat yang rawa-rawa, sungai, ya, di teluk yang angker,
Itu tempat mereka berada menurut mitos, ya. Selanjutnya, Onggo Inggi ini ya adalah wanita yang sangat cantik sekali. Akhirnya dia bunuh diri, menjelma sebagai makhluk yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Tapi dalam mitos, cerita kadangkala muncul di tempat rawa-rawa itu, dan sasarannya juga dia menarik tadi dijaga sama perawan yang belum menikah, ya. Selanjutnya, cerita Onggo Inggi berkembang di dalam masyarakat, ya, beratus-ratus tahun yang lalu, ya, bahwa Onggo Inggi ini dia bersemayam di tempat yang angker. Dan zaman dulu ada sesajen-sesajen untuk di daerah-daerah yang angker itu. Nah, kalau ada sesajen, si Onggo Inggi ini tidak akan mencari sasaran, yaitu mangsa, yaitu perempuan dan laki-laki. Kalau diberi sajen, itu zaman dulu, cerita mitos. Benar atau tidak, ya, tidak tahu. Wah, itu mitos, ya. Selanjutnya, saya sendiri sebagai saksi, ya, di daerah kakek saya, ya, di suatu desa, ya, ada rawa. Ya, menurut saya rawa itu ada, yaitu karena dekat dengan gunung, adalah sungai besar yang dibendung beratus-ratus tahun yang lalu, kemungkinan zaman Belanda, ya. Kemudian sungai itu masih diairi air, dan kotoran-kotoran dari atas dan tanah-tanah itu menumpuk di sungai itu, dan akhirnya terjadi sedimen, ya, ada penumpukan tanah dan kotoran itu. Dan saya melihat tanah itu ditanami oleh para petani di sekitarnya, ya, masyarakat desa itu, yaitu ditanami padi. Kalau tanah itu diinjak, ya, atau dipegang, itu seperti ada pernya, ya, seperti spons, ya. Itu dipegang, itu ada seperti pernya itu, mendut-mendut istilah saya Jawa, ya. Itu tanahnya itu ada pernya. Jadi hati-hati kalau ke situ, ya. Menurut saya, kenapa para petani di situ tidak berdiri kalau menanam padi dengan cara merangkak? Ya, menurut saya ini biar tidak, kalau berdiri bisa amblas ke dalam tanah itu, karena di bawah tanah itu yang ditanami itu masih ada, di bawah itu ada air yang mengalir secara pelan. Nah, ini kalau di situ posisi berdiri, kakinya ketarik air, ini bisa ketarik ke dalam. Ya, menurut saya itu yang dinamakan Onggo Inggi menurut saya. Jadi begitu ketarik udah hilang, ya. Itu, ya. Jadi hati-hati harus merangkak untuk menanam tanaman itu. Di situ kadang-kala saya melihat juga, saya melihat dari dekat, mencari daun genjer, daun kangkung, ya, mengambil itu harus dengan cara merangkak, jangan berdiri. Kalau berdiri amblas, ya. Nah, kalau amblas nanti bisa membawa nyawa di situ, berbahaya, harus hati-hati, ya. Kemudian
orang atau masyarakat mengatakan bahwa kalau amblas itu ditarik oleh onggo inggi. Ya, yang saya katakan di depan tadi, onggo inggi makhluk yang tidak kasat mata, dengan punya kepala saja, rambut panjang, ya wajah cantik, ya tidak punya badan, ya itu yang memakan atau memangsa. Tapi menurut saya secara logika, jadi di bawah tanah itu masih ada air yang mengalir, ya rawa, ada air yang mengalir, di atas itu ada tanah. Kalau amblas kakinya kena air, air ini akan menarik, atau kotoran-kotoran yang ada rotan yang ada akar-akarnya, ya di bawah itu, ya yang masih amblas, ada kotoran yang ada akar-akarnya, bisa saja kakinya terserimpet di dalam air itu menarik. Ya akhirnya masyarakat mengatakan itu dimakan onggo inggi. Ya menurut saya seperti itu. Jadi onggo inggi menurut saya ya itu dalam mitos saja. Faktanya kemungkinan menurut saya secara logika tidak ada. Itu ditarik oleh air yang ada kotoran-kotoran di bawah yang berjalan itu. Ya itu digambarkan onggo inggi. Ya selanjutnya bahwa cerita di masyarakat mengenai onggo inggi ini berkembang sedemikian rupa di masyarakat. Namun kalau insan ilmiah memakai logika dengan penelitian dan fakta tanah dan rawa di situ, jelas bisa terpatahkan bahwa yang menarik bukan makhluk yang tidak kasat mata, tetapi karena ada aliran sungai yang deras di bawah yang menarik, ya benda-benda yang ada di atasnya. Kalau kaki manusia bisa saja ketarik, akhirnya tidak kelihatan dan sampai meninggal tidak bisa ditemukan. Begitu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, sekelumit cerita secara garis besar mitos di Jawa, ya tentang makhluk yang tidak kasat mata yang bernama onggo inggi yang sangat menakutkan. Jadi menurut saya dengan ada mitos itu, manusia akan lebih berhati-hati kalau di daerah rawa yang saya ceritakan tadi. Ini maksudnya juga sinyal peringatan bagi masyarakat. Jangan ke tempat itu tidak hati-hati, harus hati-hati, ya karena berbahaya. Ya menurut analisa saya tadi masih ada kehidupan air yang masih hidup di dalam berjalan tadi dan membawa akar-akaran yang bisa menarik kaki manusia. Itu secara logika, ya. Tapi kalau masyarakat zaman ratusan tahun yang lalu diberi juga sesajen agar onggo inggi tidak mengganggu masyarakat setempat kalau mencari makan. Nah, ini saya kembalikan kepada saudara semua, dicerna, direnungkan secara logika yang sehat, ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa dukungan saudara semua pada Sandi Sularso. Berilah like dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun. Thank you. See you again.